Salam sejahtera dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatannya di mana saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu audit keamanan TI atau SI. Namun sebelum kita mendalami apa itu audit keamanan TI atau SI, saya akan menjelaskan sedikit mengenai audit. Menurut Jurnal ID, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk, di mana audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan dan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Dari pernyataan tersebut dapat tarik kesimpulan di mana audit adalah cara yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mengamankan aset mereka dari ancaman risiko yang dapat terjadi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu audit, di mana audit juga memiliki beberapa bagian-bagian. Salah satunya adalah audit keamanan TI atau SI yang akan kita bahas berikut ini. Subjek audit. Subjek audit adalah audit keamanan TI atau SI, di mana audit keamanan TI adalah tindakan evaluasi yang sistematis atas keamanan sistem informasi suatu organisasi atau perusahaan untuk menilai tingkat keamanan sistem tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah tujuan audit pada area tersebut. Adapun tujuan audit dari keamanan TI adalah untuk mengamankan aset informasi suatu perusahaan atau organisasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, file penting atau rahasia perusahaan atau organisasi, serta memastikan keamanan dari pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logikal, dan keamanan operasi sistem informasi yang dirancang untuk melindungi perangkat keras maupun perangkat lunak dari akses yang tidak sah, kecelakaan, pencurian informasi, serta perubahan yang tidak dikehendaki. Adapun komponen yang perlu diaudit, yang pertama adalah sistem dan aplikasi. Sistem dan aplikasi merupakan perangkat lunak sebagai media yang digunakan suatu organisasi maupun perusahaan dalam mengelola aset mereka. Yang kedua adalah database. Database merupakan media data yang sistematis dalam komputer yang diolah perangkat lunak program ataupun aplikasi untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Tanpa sistem operasi, user tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Yang keempat, perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen komputer yang bentuknya nyata dan dapat dilihat wujudnya, seperti flash disk, hard disk, CD, RAM, motherboard, dan sebagainya. Yang kelima adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung dan dapat saling mentransfer data maupun informasi. Dan yang terakhir adalah server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, di mana berfungsi untuk merespon dan memproses request dari komputer klien yang terhubung dengan jaringan lokal ataupun jaringan internet. Adapun mengapa komponen tersebut di atas perlu untuk diaudit, khususnya audit keamanan TI, karena kan komponen tersebut merupakan komponen yang saling berkaitan antara satu dan yang lain, sehingga tiap komponen harus terjaga keamanannya karena salah satu komponen yang bermasalah akan berdampak bagi komponen lainnya.
Juga komponen di atas memiliki peran penting dalam menyimpan, mengolah, ataupun menjaga aset berupa data ataupun informasi suatu perusahaan atau organisasi. Juga data maupun informasi tersebut memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perusahaan maupun organisasi. Apabila komponen tersebut terdapat kelemahan, maka aset pada komponen tersebut juga akan terancam keamanannya, yang dapat berdampak bagi kelangsungan perusahaan maupun organisasi. Yang berikutnya adalah risk assessment atau penilaian risiko. Pada tahapan ini, kita akan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen yang telah kita analisis sebelumnya, di mana pada risk assessment berdasarkan komponen-komponen tadi kita akan menilai risknya, dampaknya, likelihood-nya, impact-nya, dan kita akan mengkalkulasikannya di mana likelihood dikali impact. Dan setelah tersebut kita akan memberikan rentang di mana terhadap nilai-nilai hasil skor tadi akan ditentukan levelnya. Dan yang terakhir adalah solusinya. Misalnya pada komponen sistem dan aplikasi, di mana salah satu risikonya adalah penyalahgunaan atau pengubahan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab, di mana akibat risiko tersebut terdapat dampak perubahan data yang tidak diinginkan, di mana akibat tersebut penilaian likelihood-nya yaitu adalah 4, dan kita misalkan impact-nya itu 4, di mana hasil dari likelihood dikali impact yaitu 16, di mana pada golongan level dari hasil tersebut merupakan level tinggi. Ada solusi dari permasalahan tersebut. Salah satu caranya adalah pembuatan atau pembatasan hak akses yang aktif. Nah, begitu juga untuk penilaian risiko maupun dampak pada komponen-komponen seperti sistem dan aplikasi, database, sistem operasi, perangkat keras, jaringan, dan server. Setelah kita mengetahui risk assessment atau penilaian risiko atas dari analisis yang telah dilakukan, kita akan dapat mengetahui di mana permasalahan-permasalahan yang memiliki tingkat atau level mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, kita selanjutnya dapat melakukan tahapan-tahapan untuk menangani hal tersebut, di mana yang hal paling utama kita lakukan diperbaiki merupakan dari level yang tertinggi hingga level yang paling rendah. Adapun aspek-aspek yang perlu diaudit untuk area audit keamanan TI atau SI, yaitu aspek-aspek yang perlu diaudit. Yang pertama adalah kesesuaian atau conformance. Aspek tujuan ini di mana audit keamanan TI atau SI ditujukan untuk mendapat kesimpulan dari aspek kesesuaian, yaitu yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, di mana identitas dari user seperti dalam aplikasi perusahaan harus terjamin kerahasiaannya, dan juga data-data pada perangkat lunak yang penting bagi perusahaan. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Integritas data diperlukan untuk menjamin data yang akurat dan pasti. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Ketersediaan data juga diperlukan karena aspek perusahaan dapat sewaktu-waktu diambil untuk keperluan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah compliance atau kepatuhan, di mana aset perusahaan dapat tetap aman dan baik jika orang yang mengelolanya bekerja dengan standar operasional yang berlaku maupun ada. Yang kedua adalah kinerja atau performance. Adapun tujuan ini di mana audit keamanan TI atau SI ditujukan untuk mendapat kesimpulan dari aspek kinerja,
yaitu yang pertama adalah effectiveness atau efektivitas, di mana aset terjamin dari segala risiko yang ada dan akurat. Yang kedua adalah efisiensi atau efisiensi, di mana pengelolaan terhadap aset atau data perusahaan lebih teratur dan lebih cepat dalam rekapitulasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah reliability atau kehandalan, di mana aset dapat dikelola secara real time dan dapat diambil bila mana diperlukan dalam waktu kapanpun. Langkah-langkah audit yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah audit sistem informasi atau teknologi informasi adalah yang pertama, perencanaan audit atau planning di audit. Perencanaan audit merupakan tahap pertama dalam pemeriksaan audit bagi auditor eksternal, di mana hal ini memiliki arti melakukan penyelidikan dari awal atau melanjutkan yang ada untuk memastikan apakah pemeriksaan tersebut dapat diterima. Penempatan staf audit yang sesuai, melakukan pengecekan informasi latar belakang klien, memahami kewajiban utama dari klien, menganalisis prosedur untuk memahami bisnis klien yang lebih baik, dan mengidentifikasi area risiko dalam audit. Sedangkan bagi auditor internal, hal ini memiliki arti. Dalam pelaksanaan audit, perlu dipahami tujuan-tujuan agar terpenuhi. Memperoleh latar belakang dan informasi, memberikan kewajiban kepada anggota yang sesuai dengan keahliannya, serta mengidentifikasi area risiko. Yang kedua, pengujian pengendalian atau test of control. Biasanya dalam tahap ini diawali pemusatan untuk atau mengendalikan manajemen. Jika hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pengendalian manajemen tidak akan berjalan dengan baik atau semestinya. Bila ditemukan kelemahan serius pada pengendalian manajemen, mereka akan memberikan opini yang berlawanan atau menguji secara substantif pada transaksi dan hasil keseluruhannya. Terutama dalam hal keamanan, diperlukan pengujian pengendalian yang teliti untuk menghindari adanya tindak pencurian aset perusahaan maupun organisasi. Yang ketiga, pengujian transaksi atau test of transaction. Pengujian terhadap transaksi meliputi penelusuran jurnal-jurnal yang dicatat dari dokumen utama, pengujian nilai dari kekayaan, dan pengujian keakuratan komputerisasi. Komputer akan sangat berguna dalam pengujian ini, di mana aset perusahaan, baik berupa data penting perusahaan, sering melakukan transaksi data melalui jaringan internet antar aplikasi, dan auditor dapat melakukan perangkat lunak audit yang umum untuk mengecek apakah data perangkat lunak, baik itu data pada sistem server maupun database, terjamin keamanan dalam transaksi data. Yang keempat, pengujian dari saldo atau hasil secara keseluruhan ataupun test of balance or overall resource. Audit melakukan pengujian ini untuk memperoleh bukti penting dalam membuat penilaian akhir terhadap tingkat kehilangan atau pencatatan yang keliru yang terjadi ketika fungsi atau sistem informasi tidak dapat melindungi aset organisasi dengan baik, memelihara integritas data, serta mencapai sistem yang efektif dan efisien. Yang kelima atau yang terakhir adalah penyelesaian audit atau completion of the audit. Merupakan tahap akhir dari audit, di mana auditor eksternal melakukan beberapa pengetesan tambahan untuk mendapatkan bukti yang terakhir. Standar operasi dalam banyak negara memerlukan satu dari 4 tipe opini ini, yaitu disclaimer of opinion, di mana auditor tidak memberikan pendapat atau saran atas laporan keamanan yang diaudit. Adverse opinion, di mana auditor melakukan kesimpulan di mana jumlah
kehilangan material telah terjadi atau laporan keuangan yang disajikan salah secara material. Yang berikutnya adalah qualified opinion, di mana auditor melakukan kesimpulan di mana telah terjadi kehilangan atau penyajian laporan keuangan yang salah, tetapi nilainya tidak material. Dan yang terakhir adalah unqualified opinion, di mana auditor percaya di mana tidak terdapat kehilangan material dalam kasus keamanan ini, ataupun kehilangan material tersebut berupa aset data yang hilang atau tidak sesuai, ataupun kerusakan pada hardware. Demikianlah presentasi saya mengenai audit keamanan TI atau SI. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian.